Ya, tes, tes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih hadirnya di mata kuliah dasar usaha manajemen pertemuan ke-15 ya. Pertemuan terakhir sebelum UAS atau ujian akhir semester ini di minggu depan. Alhamdulillah kita masih bisa ditemukan saat ini ya, meskipun masih lewat daring. Nah, pada pertemuan ke-15 ini materinya tentang sistem informasi yang berbasis manajemen. Ya, saya screen aja. Di layar sudah terlihat belum ya materinya ya? Sudah, Pak. Terima kasih. Baik, mulai ya. Tentang SIM ya, Sistem Informasi Manajemen. Ya. Mulai dari definisi informasi ya. Informasi itu diibaratkan sebagai suatu darah ya yang mengalir di dalam tubuh manusia untuk tubuh kita. Seperti halnya informasi dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangan untuk perusahaan, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Ya. Akibatnya, bila kurang mendapat informasi dalam waktu tertentu, perusahaan akan mengalami ketidakmampuan atau loss control dalam sumber daya, terus sehingga dalam mengambil keputusan strategis juga terganggu ya, juga bisa tidak tepat. Ya. Yang pada akhirnya juga akan mengalami kekalahan dalam hal persaingan dengan perusahaan pesaing kompetitor. Yang dimiliki seringkali nggak dapat bekerja. Baik, masalahnya utamanya adalah bahwa sistem informasi tersebut terlalu banyak informasi yang nggak bermanfaat. Ya. Informasi yang useless atau yang berguna itu harus dihilangkan. Jadi memahami konsep dasar informasi adalah sangat penting dalam mendesain sebuah sistem informasi yang efektif. Ya. Dalam persiapan langkah dan metode dalam menyediakan informasi yang berkualitas adalah tujuan dalam mendesain sistem yang baru bagi perusahaan. Nah, ini ada perbandingan apa sih data yang dibandingkan dengan informasi. Data adalah suatu deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang dihadapi. Ya. Data bisnis adalah suatu deskripsi organisasi tentang sesuatu dan kejadian yang terjadi dan suatu transaksi atau event yang menyertai. Data adalah suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Ya. Aktivitas yang satunya nyata. Termasuk dengan kejadian atau event ini adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu juga. Contohnya, dalam dunia bisnis, kejadian nyata yang sering terjadi adalah perubahan dari satu nilai yang disebut dengan suatu transaksi. Tentang konsep dasar informasi, itu data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Jadi dari data mentah menjadi data setengah jadi, menjadi data yang jadi dapat siap dihidangkan data itu kepada nikmat. Terus sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu kejadian atau keadaan. Contohnya, itu informasi yang menyatakan bahwa nilai rupiah akan naik atau adanya inflasi ya. Jadi akan mengurangi ketidakpastian mengenai jadi atau tidaknya supaya investasi akan dilakukan. Atau juga organisasi untuk membantu untuk menentukan suatu tindakan di masa depan juga untuk memenuhi tujuan perusahaan. Ya. The choice is called decision making. Ya, pilihan yang dimaksudkan adalah keputusan dalam bisnis. Ya, keputusan informasi itu ditujukan kepada siapa sih? Ya, to whom this decision maker is the most intended.
Yang kedua, untuk kebutuhan spesifik apa informasi ini ditujukan. Format specific decision is the message standard. Yang ketiga, sejauh mana informasi itu dapat digunakan untuk mendeteksi dan memecahkan masalah. Terus yang keempat, sejauh mana atau kapan tingkat pembuatan keputusan itu dapat terjadi. Siklus informasi, ya, informasi ada siklusnya. Jadi untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, ya, perlu dijelaskan bagaimana siklus yang terjadi atau yang dibutuhkan dalam menghasilkan suatu informasi yang dikonsumsi. Pertama, data dimasukkan ke dalam model yang umumnya memiliki urutan proses tertentu dan pasti. Setelah diproses data itu, akan dihasilkan informasi tertentu yang bermanfaat bagi penerimanya. Jadi biasanya di perusahaan ada manajemennya yang membutuhkan sebagai dasar dalam membuat suatu keputusan, keputusan bisnis. Dari keputusan atau tindakan tersebut akan menghasilkan atau diperoleh kejadian tertentu yang akan digunakan kembali sebagai data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam model atau suatu proses, begitu seterusnya ya. Dengan demikian akan memberi suatu siklus informasi, ya, informasi cycle atau siklus pengembangan data. Nah, karakteristik kualitas informasi ini yang pertama harus relevan, ya. Berarti informasi yang harus memberikan manfaat, ya. Ada segi benefitnya. Relevansi informasi untuk setiap orang satu dengan lainnya berbeda-beda. Ya. Misalkan informasi mengenai sebab kerusakan mesin produksi atau di suatu pabrik, ya. Suatu pabrik, ya, kepada anggota perusahaan adalah kurang relevan, ya. Ya, bukan tujuannya ya, dan akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan yang mengetahui secara pasti ya tekniknya, bukan di departemen akuntansi. Yang kedua, kualitas informasi harus akurat, ya. Informasi tersebut harus bebas dari kesalahan dan tidak bias, ya, tidak menyesatkan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Ketidakakuratan ini dapat terjadi karena sumber informasi atau data itu mengalami gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau merubah data hasil. Ini ada, tidak boleh adanya error ya. Nah, yang ketiga, tepat waktu timeliness. Ini informasi yang dihasilkan tidak boleh terlambat, ya. Harus up to date, ya. Informasi yang usang nggak mempunyai nilai yang baik sehingga kalau digunakan sebagai dasar dalam keputusan akan berakibat fatal atau kesalahan dalam keputusan atau datanya. Yang keempat adalah segi ekonomis. Ini disebut harus ekonomis, ya. Contohnya ini adalah what level of research is needed to move the problem solving cycle, ya. Pada sumber daya skala apa yang dibutuhkan untuk memindahkan, menggerakkan siklus dari pemecahan masalah. Terus yang kelima ada efisiensi. Informasi harus efisiensi. Ini what level of research is required for its output, ya. Keenam, harus dapat dipercaya. Oke. Sekarang ke arah nilai informasi. Ya, nilai informasi itu suatu informasi yang dikatakan bernilai atau berharga bila mana manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya, dan sebagian besar informasi nggak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan serta nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Ya. Efektivitas berhubungan dengan waktu ya. Jadi pengukurannya dapat menggunakan analisis cost effectiveness atau cost benefit, ya, atau biaya. Nah, informasi dan tingkatan manajemen. Ya. Yang pertama, informasi strategis. Informasi strategis itu apa? Ini digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang. Jadi mencari informasi eksternal, ya, tentang pesaing, pelanggan, dan sebagainya. Terus yang kedua, informasi taktis. Nah, ini digunakan untuk mengambil keputusan jangka menengah, ya.
dari strategi jangka panjang, strategi jangka panjang yang mencakup informasi tren penjualan yang dipakai dan menyusun rencana penjualan, strategi promosi dan penjualan ya. Terus yang ketiga ada informasi teknis, yaitu digunakan untuk keperluan operasional sehari-hari. Terus informasi tentang persediaan, laporan arus kas, dan tingkat pengembalian dari penjualan yang telah dilakukan. Contohnya seperti itu. Ya, ini lebih ke jangka pendek. Nah, tentang sistem informasi ini suatu sistem ya, tadi informasi sekarang udah mengarah kepada sistem informasi ya. Sistem informasi ini suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, itu manajemen informasi ya, dalam suatu sistem yang telah dibuat. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan, yaitu untuk keputusan di decision making ya. Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, terus mendukung sifat operasional, sifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tentu dengan laporan yang dibutuhkan. Manfaatnya suatu sistem informasi. Pertama, organisasi menggunakan suatu sistem informasi untuk mengolah transaksi, terus mengurangi biaya, ya biaya dapat dikurangi, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan. Ya. Terus yang kedua, misalkan di bank ini menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek nasabah, terus akan membuat berbagai laporan rekening koran dan laporan jadi. Terus yang ketiga, ya, perusahaan yang menggunakan sistem informasi untuk memetakan persediaan atau inventory pada tingkat yang paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Ya juga ya. Nah, siapa sih user dari sistem informasi ini? Sebagian besar sistem informasi berdasarkan pada komputer yang terdapat di dalam organisasi dalam berbagai jenis. Ya. Anggota organisasi adalah suatu pemakai informasi yang dihasilkan sistem tersebut, termasuk manajer yang bertanggung jawab atas pengalokasian sumber daya untuk pengembangan dan operasional perusahaan. Komponennya apa yang harus ada di sistem informasi itu? Yang pertama artinya hardware. Hardware ini ada komputer, printer, sebagainya, LAN. Terus yang kedua ada software. Software ini merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan tertentu dan bahasa programming. Ya. Terus yang ketiga ada data. Data ini merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut menjadi suatu informasi. Dan informasi itu data diproses menjadi suatu informasi yang disajikan. Terus yang keempat ini ada prosedur dokumentasi atau proses sistem, buku petunjuk operasional, dan petunjuk pelaksanaan atau cuplaknya. Terus yang kelima ada yang masih manusia ya, SDM sebagai manusia yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, sebagai sistem informasi dan sebagainya. Kegiatan sistem informasi ini meliputi apa aja? Ada input, proses, output, penyimpanan, kontrol. Ya. Input sendiri itu menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk dapat diproses dilanjut. Ya. Jika proses ini sendiri menggambarkan gimana sih suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang nilai tambah. Ya, gak hanya data yang disajikan data itu aja. Terus output ya suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses tersebut. Terus penyimpanan jadi suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data yang pasti ya. Terus yang kelima ada kegiatan kontrol, jadi monitoring, jadi suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi sistem informasi sekarang intinya ke sistem informasi manajemen ya.
suatu kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan untuk mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan atau organisasi yang cenderung ya, berhubungan dengan penggunaan informasi yang berbasis pada komputer, ya, komputer base ya, dengan mempertimbangkan untuk apa masih dibuat, untuk siapa penikmatnya, dan kapan harus dapat disajikan. Ya, SIM ini sistem informasi manajemen seperti ini teman-teman ya. Nah, ini garis biru data ya, garis kuning informasi. Oke, berawal dari data informasi masuk ke dalam database SIA, sistem informasi ya. Contohnya sistem informasi akuntansi ya, administrasi maaf, akuntansi. Dari informasi itu disajikan dalam hal perangkat lunak bertulis laporan atau software ya, dan data itu juga dapat disajikan dalam hal model matematis ya, yang akhirnya dapat menghasilkan output berupa informasi untuk pemecahan masalah organisasi itu ya tadi. Oke, terus informasi yang disediakan oleh sistem informasi manajemen, yakni informasinya menjelaskan tentang perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, masalah apa terjadi, terus apa yang terjadi di masa sekarang, masa kini, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi tiga perspektif, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya, itu terangkum semua di dalam sistem manajemen yang akan menentukan kapan dapat disisikan informasi tersebut yang berharga dan berguna bagi strategi bisnis. Nah, sistem manajemen yang berhubungan dengan sistem informasi organisasi, induknya itu ada namanya sistem informasi eksekutif. Ya. Dan sub-subnya yang ada perusahaan, ada departemen yang menggunakan, ada sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, hingga sistem informasi SDM. Nah, apa sih sistem informasi eksekutif ini? Dikepalai oleh biasanya CEO ya, Chief Executive Officer ya. Ini dialog antara eksekutif dan Executive Information System ya. Eksekutif eksekutif dalam manajemen perusahaan ya, memberikan instruksi ke sistem melalui menu pilihan ya. Pilihan menu dilakukan dengan menggunakan ya bersama sebagai touchscreen, terus penggunaan keyboard dikurangi ya, karena lebih canggih ya, informasi dalam tabel, grafik, dan narasi yang disajikan ke para eksekutif perusahaan, dan input data tabel, grafik, maupun narasi dilakukan oleh staf asisten dalam bidang sistem informasi manajemen tadi. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran itu adalah subsistem dari sistem informasi manajemen ya. Grupnya dari sistem informasi eksekutif yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Jadi, ya, contohnya apa? Ini mengenai cara informasi pekerjaan masalah yang dapat dihasilkan dari data yang disediakan oleh sistem informasi administrasi. Ada tentang analisis sales, ya, analisis dalam marketing, analisis penjualan, ya. Dari kegiatan yaitu produk mana yang dijual, ya, produk mana yang laku, yang nggak laku, terus berapa penjualan per hari, per minggu, per bulan, terus pelanggannya mana aja yang membeli produk itu, sehingga salesman yang menjual produk tersebut. Ada namanya, setelah itu ada yang namanya SIMAN, sistem informasi manufaktur. Ya. Jadi subsistem dari sistem informasi manajemen ya, menyediakan informasi untuk digunakan dalam hal pemecahan masalah di dalam pabrik atau manufaktur. Ya, contohnya adalah sebagai suatu contoh cara subsistem produksi ya, yaitu teman-teman produksi menelusuri arus suatu pekerjaan yang menganggap bahwa suatu perusahaan membuat lampu ya, ini perusahaan lampu ya, sepeda jenis yang
kan pada kaki Anda sehingga sinyalnya turun. Nah, turun saat itu nanti maksudnya gini ya. Jadi di pabrik sepeda yang ada lampu mekanisnya ya, model apa. Ada namanya sistem informasi keuangan ya. Informasi keuangan ini adalah sistem yang dirancang menyediakan informasi yang mengenai arus keuangan cash flow ya, cash flow bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Informasi laporan keuangan dan akunting ini sangat dibutuhkan ya. Makanya sistem informasi keuangan terutama adalah para manajer yang menggunakan informasi itu untuk mengelola sumber daya mereka ya, divisi atau departemen. Sistem informasi SDM sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya manusia pada perusahaan. Cakup di dalamnya adalah tentang perekrutan, terus wawancara, seleksi, terus pengujian atau tes, terus penerimaan, ya maksudnya adalah setelah proses tersebut melalui serangkaian tahap rekrutmen dan seleksi, setelah proses diterima, sistem informasi SDM ini dapat bekerja nih, kerjanya gimana? Yaitu menyimpan catatan-catatan pegawai, data diri, pegawai dan wakilnya dalam CV-nya ya. Terus bisa juga dalam hal pemberhentian. Ya, jika personel berhenti kerja, sistem informasi SDM mencatat pemberhentian personel mengenai kebijakan sumber daya manusia perusahaan dan mengatur program pensiun dan pegawai pensiun dan sebagainya. Tuh. Contoh sistem informasi SDM ini adalah tentang job profile matching atau menentukan profil pekerjaan. Ya. Aplikasi tersebut membantu manajemen merencanakan jalur karir ya, bagi para pegawai. Jadi pengembangan pegawai gimana sih promosi pegawainya. Setiap pekerjaan dalam perusahaan diteliti untuk menentukan tugas yang harus dilaksanakan dan jumlah waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas tersebut. Pekerjaan sangat terdiri dari ratusan tugas yang ada. Jadi daftar dari tugas tersebut dan waktunya mengembangkan profil pekerjaan. Semua profil pekerjaan tersebut kemudian dicocokkan oleh komputer dan menentukan tingkat kesamaan yang ada dari beberapa satu ke pegawai lainnya. Jadi kesamaan tersebut diukur dalam hal overlap. Ya, overlapping maksudnya itu dalam hal persentase waktu yang dihabiskan pada tugas yang lama. Itu untuk mengatur kinerjanya ya maksudnya teman-teman ya. Oke, sekian tadi dari penjabaran konsep sistem informasi manajemen. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, Mbak Aprilia ya. Pak, mengenai sistem informasi tersebut, menurut Bapak sendiri, apakah lebih efektif? Kan sekarang nih banyak nih Pak program seperti IBS atau Accurate yang digunakan dalam suatu perusahaan. Nah, kalau ngomongin program itu kan selalu ngeling ya Pak ya, antara produksi, PPIC, sampai ke marketing. Keuangan ya, pemasaran. Nah, itu kan saling berhubungan antar divisi. Nah, menurut Bapak itu efektifkah menggunakan program seperti itu yang biayanya juga tidak murah, atau kita buat apa ya, seperti program sendiri seperti di Word atau di Excel seperti itu, Pak? Oke, udah itu aja. Ya, itu aja. Nah, yang kedua ada lagi sih, Pak, tapi berhubungan sama produk. Jadi saya pernah menemui produk, biasanya kalau produk seperti consumer good yang banyak dipakai sama masyarakat itu kan selalu ada keterangan atau ada informasi diproduksi oleh gitu kan, atau minimal tuh made in gitu, made in China atau made in Indonesia. Nah, ada suatu produk saya pernah menjumpai, tapi bukan yang nggak dipakai banyak orang sih Pak. Itu ada label, ada cara penggunaan, cara perawatan, tapi tidak ada menyertakan sekalipun diproduksi oleh atau made in. Itu menurut Bapak gimana ya? Itu privacy perusahaan atau privacy distributor, atau menurut pandangan Bapak itu
karena apa gitu? Kenapa kok nggak dituliskan aja ini diproduksi oleh mana gitu loh Pak? Atau itu memang pesanan maklun dari distributor tertentu seperti itu Pak? Oke, paham. Ya, yang pertama tadi seberapa efektifkah dalam menggunakan software pihak ketiga, gitu kan? Dibandingkan dengan memproduksi sendiri secara internal, kan maksudnya Mbak Ya Aprilia. betul Pak. Ya. Ya. Jadi gini, itu tergantung dari skala perusahaan ya. Jika yang pertama, dari skala perusahaan kecil ya, dengan permodalan yang terbatas, yang pasti mereka lebih memilih menggunakan masih secara manual ya, dengan Word, Excel yang ini ya, tapi yang tingkat makros ya, yang tingkat advance. Iya. Ya, gitu. Betul Pak. Itu lebih hemat bagi mereka karena pemodalannya juga terbatas dan lebih familiar bagi penggunanya yang rata-rata juga mungkin lebih user-usernya itu karya-karyanya lebih cocok dan nyaman dengan sistem yang lama. Kalau menggunakan ini ya software pihak ketiga itu yang pasti benefitnya lebih mudah untuk digunakan ya, lebih mudah digunakan dalam hal ERP, Enterprise Resource Planning, karena mengeling semua dari departemen yang ada, jadi lebih cocok lah diterapkan bagi skala perusahaan menengah dan sampai besar. Terus jadi pengolahan perhitungan juga misalkan akuntansi ya, penghitungan akuntansi yang lebih tepat dan akurat, terus dapat membantu mengolah manajemen integrated manajemen sistem yang lebih bagus ya. Terus maintenance juga nggak diperlukan dari perusahaan karena ada sendiri dari yang punya software tadi yang maintain ya. Terus setelah itu ya yang pasti terintegrasi dengan database perusahaan itu. Jadi lebih cepat dalam bekerja juga gitu sih. Oh gitu, dilihat kebutuhannya ya Pak ya, skala industrinya. Kalau industri terus kebutuhannya seberapa pentingkah itu kan. Terus yang kedua tadi ini kenapa nggak selalu mencantumkan, karena itu dari setiap keinginan setiap perusahaan berbeda-beda ya. Ini terkait dengan pengalaman saya waktu ini untuk usaha maklun ya, usaha maklun. Sambil contoh lah, ada produknya di Gerai Alfamart ya kan, Alfamart ada merek sendiri nih. Iya, Pak. Jadi nggak semua detail dari produk itu dapat dicantumkan gitu, dari sisi pembuat aslinya dari produk tersebut gitu sih. Karena ada ini perjanjian tertentu ya, MOU tertentu antara perusahaan membuat dan perusahaan pengguna jasa maklun tadi gitu sih. Oh gitu, iya. Biasanya kan bukankah kalau seandainya dicantumkan kan malah lebih famous dan tidak menutup kemungkinan membuka peluang-peluang untuk customer baru gitu loh Pak. Malah kalau menurut perjanjian ya Pak ya? Menurut perjanjian juga. Menurut saya relatif sekarang ini ya cukup dicantumkan di PT-nya aja ya, diproduksi oleh atas pengawasan siapa gitu. Jadi mereka itu lebih gini ya. Industri udah tahu lah. Jadi misalkan mereka udah survei juga. Kalau misalkan mereka menggunakan jasa membuat maklun itu di mana gitu loh, gitu ya. Seringkali malah yang jasa yang membuat maklun itu yang industri asalnya yang membuat tadi malah nggak terkenal kan, yang lebih terkenal yang ini yang di pengguna jasa maklunnya gitu sih. Penggunanya, iya Pak. Gitu. Iya. Siapa paham? Malah mereka juga kalau saya tambahkan malah mereka yang industri yang membuat produknya tadi seharusnya jika relatif kalau bisa jangan terlalu tenap deh bahasa singkatnya gitu, karena jika biar lebih bisa mendapatkan dan menggait pasar yang lebih luas gitu sih. Oh seperti itu ya Pak. Kenapa pasar lebih luas? Karena misalkan dari suatu perusahaan tertentu ya, perusahaan besar, ini industri maklun ini udah dipakai perusahaan pesaingnya nih, ya nggak mau dong. Kalau misalkan dari survei tadi misalkan ini nggak tahu ya kalau pesaingnya yang menggunakan jasa industri itu, ya mungkin dari perusahaan pesaing tetap menggunakan aja dari dua pesaing itu.
Oh iya Pak. Gitu. Seperti itu. Iya Pak. Jadi Paham. pada kenyataannya ya, gitu ya. Iya. Oke, gitu Mbak Aprilia. Iya Pak. Paham Ya. Pak. Ya, makasih pertanyaannya. Baik, yang teman-teman lainnya. Kalau nggak ada, ini sambil saya jelaskan tentang UAS-nya ya, ujian akhir semesternya ya. UAS dimulai minggu depan ya, di pertemuan ke-16 di waktu kuliah ya jam 6 ini tadi. Waktunya 1,5 jam ya teman-teman ya, 90 menit ya. Tolong diperhatikan batas waktu pengerjaannya. Itu termasuk submit ya, teman-teman ya. Submit jawabannya. Jawaban bisa dikerjakan dimanapun ya, tulis tangan, asalkan mudah dibaca ya. Tulis tangan, terus diketik di Word, terserah. Tapi saya terimanya dalam format PDF ya, submitnya dalam format PDF. Diharapkan nggak ada kerjasama. Nah, tentang kisi-kisi ya, tentang kisi-kisi tolong dicatat ya. Kisi-kisi nanti yang akan keluar di soalnya nanti adalah tentang yang pertama teori hierarki kebutuhan. Terus yang kedua tentang pengembangan SDM. Terus yang ketiga tentang pengendalian ya, controlling ya, untuk pengendalian. Terus yang keempat tentang tadi ini yang saya jelaskan tadi tentang SIM, sistem informasi manajemen. Itu ya teman-teman ya. Tolong dapat Iya Pak. ya soalnya ada 6 sih. Cuman itu tadi kisi-kisinya 4 soalnya. Gitu. Masih ini ya, masih dikerjakan secara e-learning, secara daring, ya dikumpulkan. Terserah, yang bisa kerjakan lewat bisa sumber dari buku, bisa dari Mbak Google atau apapun terserah. Yang penting saya harapkan bisa jujur ya, nggak ada kerjasama. Iya Pak. Iya Pak. Ya teman-teman ya. Jangan lupa asumsinya di learning sekarang. Download materinya. Oke, silakan ada yang tentang ujiannya. Ya, Mas Farid, Mbak Diadita. Sudah Pak, cukup. Ya. Oke, kalau ngeritakan ini ya, saya kira dulu. Selamat belajar ya teman-teman ya, semoga sukses di ujian akhir semester minggu depan untuk semua mata kuliah juga maksudnya. Ya, semoga lancar dan sukses, mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Ya. Amin Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya selama ini. Ya, kita insya Allah bisa bertemu lagi di semester mendatang. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, sama mengajar. Saya kiri dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama.